Hai guys, what's up? Kali ini agak lain ya. Kita coba pilih kartu. Temanya kenapa dia tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba ngilang aja. Kamu cari-cari chat, telepon, dia nggak respon ya. Dia mungkin baca chat kamu atau bahkan sama sekali tidak membaca chat kamu. Oke, pilih kartu. Kamu pilih kartunya. Aku shuffle dulu. Kenapa dia tiba-tiba nggak ada kabar, ngilang gitu aja, ghosting? Kenapa dia tiba-tiba ghosting, nggak ada kabar? Oke. Satu, kamu bisa pilih ini 1, 2, dan 3. Ya. 3 kartu silakan dipilih sesuai kehendak hati. Silakan pilih yang memikat ya, gitu. Oke, kenapa dia tiba-tiba nggak ada kabar, ghosting ya, menghilang gitu aja? Oke, 1, 2, 3. Aku mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 ada Cups. Oke. Cups. Aku rasa dia saat ini lagi fokus dengan dirinya, fokus pada kebahagiaan dia sendiri. Jadi, dan mungkin ada seseorang yang memberi perhatian dia gitu. Ini seseorang bukan berarti orang ketiga ya, bisa aja keluarganya datang jenguk dan kasih dia sesuatu yang akhirnya pikiran dia tuh harus fokus ke kondisi itu. Terus mungkin lagi gak mood juga dengan kamu. Oke, ini yang pilih nomor 1 ya. Jadi ada Cups. Dia sedang asik dengan dirinya sendiri, sedang fokus dengan kebahagiaan dia sendiri lah ya, gitu. Oke. Ini udah aku shuffle kartunya. Ada 5 of Cups. Kelihatan nggak ya? Ini agak buram. 3 of Wands. Page of Wands. Age of Pentacles. Oke, ya. Dia lagi fokus dengan kondisinya, fokus dengan kebahagiaannya, fokus dengan seseorang yang mungkin saat ini menyita banyak waktunya. Jadi kenapa dia tiba-tiba menghilang? Ya, karena itu. 5 of Cups, ya, dia merasa bahwa kemarin ada yang tidak beres di dalam diri dia, entah itu apa, ya. Dan ketika seseorang ini datang, ini bisa siapa aja ya, bisa orang ketiga juga mungkin bisa, tapi bukan melulu soal orang ketiga, bisa aja keluarganya atau seseorang yang penting, orang yang penting gitu. Jadi dia kenapa fokus banget saat ini pada kondisinya, pada urusannya, pada kebahagiaannya, karena kemarin dia sempat kehilangan, ada yang tidak beres di dalam dirinya, dan tiba-tiba ada dewa penolong nih. Ada orang yang datang buat kasih dia kegembiraan, kasih dia kebahagiaan, atau bahkan mungkin kasih uang, ya, kasih hadiah, bisa aja. Dan dia sedang menikmati hal itu. Ya, 3 of Wands, Page of Wands, dan aku rasa mungkin dibalik itu semua sebelumnya, mungkin kalian ada sedikit percekcokan, ada sedikit perdebatan, sehingga dia mungkin kurang ada mood sama kamu. Dan ketika orang itu datang ngasih apa yang dia butuhkan, maka dia semakin oke lah, gue gak mau diganggu dulu sama kamu. Dia tidak ingin mendapat gangguan-gangguan yang dia anggap tidak penting sama sekali ya, gitu. Page of Wands, Age of Pentacles, ya, aku rasa dia bener-bener tidak mempedulikan kamu saat ini loh ya, saat ini benar-benar tidak mempedulikan kamu. Dan ada beberapa hal yang mungkin dia tuh di saat di depan kamu itu tuh berbeda dengan di saat dia di depan teman-temannya atau di depan orang yang ngasih sesuatu ini gitu. Jadi mungkin dia tidak benar-benar menjadi dirinya sendiri gitu. Atau sebenarnya
ada yang dia tutup-tutupi tentang diri dia gitu. Dia tidak benar-benar terbuka apa adanya kepada kamu ya gitu. Jadi dia sometimes pakai topeng ya gitu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak dia kasih tahu ke kamu gitu ya. Oke, Age of Pentacle, dan dia benar-benar fokus pada apa yang dia dapatkan saat ini gitu. Dan dia benar-benar menikmati, dan mungkin dia tidak menganggap kamu orang yang penting. Jadi mungkin kalau butuh aja dia datang ke kamu ya. Dia kalau butuh atau di saat kamu punya sesuatu dia datang. Di saat dia butuh sesuatu dia datang ya. Jadi dia benar-benar tipe orang yang tidak mau rugi dalam segala hal di kehidupannya, termasuk materi dan imaterial. Jadi misal nih dia tiba-tiba butuh kamu, ya udah dia langsung kontak. Tapi di saat kamu mungkin butuh dia dan dia sedang sibuk, mungkin kamu akan dicuekin. Yaps. Oke, satu kartu oracle buat kamu, nasihat dari semesta. Jika ini resonate untuk kamu yang pilih nomor 1. Instruction-nya keluar. Appreciate the beauty of the moon. Ya, jadi kamu harus fokus pada diri sendiri. Kamu apresiasi kecantikan bulan. It's mean ini adalah kecantikan diri kamu. Kecantikan dimana mungkin tidak semua orang bisa melihat itu. Dan mungkin hanya kamu yang bisa melihat itu. Sometimes kamu melihat itu, kecantikan itu di saat kamu bener-bener dalam kondisi yang gelap gulita gitu. Jadi ada kayak benerang lihat ya. Jadi kayak kita lihat bulan nih. Kalau kondisi terang benerang di siang hari kan kita nggak lihat, ya kan? Padahal di siang hari itu pun bulan itu ada. Cuma karena saking terangnya pagi hari, siang hari, kita nggak bisa lihat bulan. Kita nggak bisa melihat kecantikan cahaya bulan itu. Tapi di saat malam hari kita baru melihat keindahan cahaya bulan. Dan mungkin saat ini dengan kondisi yang seperti ini, keterpurukan, kegelapan, penderitaan, kamu baru bisa tahu kecantikan di dalam diri kamu sendiri. Dan ini mungkin yang harus kamu improve dan harus kamu sadari bahwa di balik semua ini ada sesuatu yang bercahaya, ada sesuatu yang istimewa, yaitu diri kamu sendiri. Your inner beauty ya. Atau to calm and center yourself, or to simply experience with this at the moon tonight. Restore the purity of her nature and sublime person. Ya, jadi kamu manfaatkan energinya sebaik mungkin untuk kamu mengenali seberapa cantik diri kamu, ya. Dan dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya kamu tahu kan, sebenarnya kamu disuruh lihat atau disuruh kembali ke dalam diri kamu, dimana kamu tuh punya kecantikan, keistimewaan yang luar biasa dibanding kamu hanya dibanding hanya kamu memakai energi kamu untuk memikirkan hal-hal atau orang yang tidak penting sama sekali, which is karena dia pun tidak memikirkan kamu sama sekali gitu. Jadi kamu nggak usah mikirin dia, karena dia pun nggak mikirin kamu, ya gitu. Kecuali dia mikirin kamu, tapi ini kan dia nggak mikirin kamu. Alright, ya. Oke, dan untuk pengalaman ini kamu kalem aja, dan mungkin bisa nextnya itu buat pembelajaran diri, buat kita tuh lebih strong, lebih kayak kita punya harga diri, kita layak untuk diperlakukan dengan baik ya. Kita layak, kita cantik, kita mempunyai keistimewaan sendiri, kita mempunyai kecantikan sendiri, dan kita layak dinikmati. Bukan maksudnya dinikmati dalam tanda kutip ya,
bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang tahu tentang keindahan itu. Jadi ketika kita melihat bulan, kita kan enjoy dengan cahaya bulan kan gitu, enak, indah gitu. Itu bagi orang yang memang mencintai atau menyukai keindahan bulan. Tapi ketika ada orang yang tidak suka bulan gitu, meskipun dia lewat, meskipun lampu mati, gelap gulita, ada bulan, ya dia pasti kesel dong, aduh ngapain sih mati, lampu mati dan lain sebagainya gitu. Tapi di saat orang yang tahu keindahan bulan dan dia menyukai bulan itu, maka dia sangat bersyukur. Dan mungkin ini aku hanya bisa bilang mungkin dia bukan orang yang tepat buat kamu gitu. Masih ada lagi orang yang lebih tepat, yang layak buat kamu, karena kamu diverse untuk itu ya. Oke, ini yang pilih nomor 1. Dan kita next ke nomor 2. Oke. Ya. Kita ke nomor 2, ada Five of Wands. Kenapa dia tiba-tiba ghosting, menghilang dari peredaran, nggak ada kabar. Aku rasa dia lagi ada konflik, lagi ada masalah, lagi ada perselisihan. Bisa soal di pekerjaan dia, bisa juga dengan keluarga, maybe. Mungkin lebih pada kayak teman-teman ya, relasi mungkin, atau kolega ya. Lagi ada perselisihan yang harus dia selesaikan ya. Oke. Page of Pentacles, the Devil, the Hangman, Knight of Cups. Oh, ada Six of Wands juga. Oke. So, dia lagi dihadapkan dengan masalah yang cukup lumayan berat, perselisihan, konflik, perdebatan dan lain sebagainya. That's why dia butuh kayak waktu, space untuk menyelesaikan itu. Page of Pentacles, aku kayak salah satunya kaitannya soal pekerjaan, finansial, dan juga mungkin diri. Diri ini nih lebih kayak pada ketika dia dapat masalah atau perselisihan atau konflik, dia tuh agak susah untuk menyelesaikan masalah atau memanage konflik itu gitu. Jadi dia tuh bingung menaruh dirinya tuh harus seperti apa, model seperti apa gitu ya. The Devil. Mungkin kejadian ini, kondisi ini udah berulang kali sering terjadi pada kalian. Jadi ketika dia ada masalah, ketika dia ada konflik, perselisihan, dia sering kali menghilang. Dan mungkin pada akhirnya kamu tuh udah mulai bisa adaptasi gitu. Tapi sebenarnya kamu tuh dalam hati, paling dalam tuh nggak mau kondisi yang seperti ini gitu. Nggak mau punya pasangan atau seseorang yang di saat ada masalah hilang, nggak ada kabar gitu. Kamu coba kontak, dia hanya baca atau sama sekali nggak baca. Ya, dan which is ini kondisi dimana yang tidak mengenakan, dan ini seringkali terjadi ketika ada masalah, ketika dia lagi stres, lagi bingung gitu, maybe sering ghosting ya gitu, udah berulang kali ghosting. The Hangman, jadi dia itu kurang bisa bener-bener menghandle dirinya. Menghandle dirinya tuh terkadang terlalu rumit, terlalu banyak yang dipikir, terlalu banyak yang dikerjakan, akhirnya tuh dia tergelincir sendiri dengan masalahnya gitu. Dan mungkin kalau ada masalah, meskipun masalahnya cuma satu, bener-bener dia pikirin sampai bener-bener tenggelam dalam masalah itu. Dan mungkin ini kalau ngomongin soal stres, ya tentu stres, dia burnout, tentu burnout. Dan hal ini kayaknya agak susah untuk dirubah, apalagi misal kamu ada niatan untuk merubah, which is ini akan sangat sulit sekali, karena entah disadari atau tidak disadari, aku rasa ini orang kurang punya emotional intelligence-nya kurang oke gitu. Di saat ada masalah, apalagi dia mungkin saat ini sedang
mempunyai status hubungan dengan kamu ya. Jadi ketika ada masalah dan kita ada pasangan, dan ketika kita tidak mau diganggu oleh pasangan, ya kita setidaknya ngomong, gue lagi butuh space, gue lagi ada masalah ini gitu. Meskipun kita tidak ingin cerita secara detail masalahnya apa gitu, at least kita kasih tahu teman kita kasih tahu pasangan kita bahwa kita tuh lagi ada masalah dan butuh menyendiri, butuh fokus gitu. Tidak ngilang gitu aja, mannernya itu loh, mana mannernya itu loh. Gemes aku ya. Oke, Six of Wands ya, Knight of Cups. Jadi mungkin dengan kondisi yang seperti ini, dan mungkin kamu seringkali memaklumi, akhirnya dia oke lah, it's fine, kamu gak akan kemana-mana. Mungkin itu yang ada di pikiran dia. Dan Six of Wands, dan dia, aku rasa dia tuh merasa gak bersalah dengan yang dia ngilang, nggak ngasih kabar. Dia anggap itu hal yang wajar karena dia lagi ada masalah gitu. Padahal kalau dalam sebuah hubungan harus ada komunikasi yang baik meskipun pasangan kita lagi ada masalah gitu ya. Gimana nanti ketika ada hal yang serius, misal kalian di rumah tangga, terus dia ada masalah, nggak bisa diganggu gugat, dan ada yang serius dengan kamu dan mungkin berakibat fatal gitu ya, aku rasa dia tidak bisa belajar dari hal-hal sebelumnya. Karena mungkin dari hal-hal atau kejadian sebelumnya belum ada kejadian yang fatal banget gitu. Mungkin belum ada kejadian yang emergency, yang darurat banget belum ada gitu. Tapi di saat ada hal-hal yang tidak diinginkan, wassalam. Aku rasa dia mungkin bakal menyesal ya seumur hidup. Oke, Knight of Cups, dan ini mungkin karakter yang sangat susah dirubah karena mungkin ini karakter diri udah tipikal orang yang kayak gini modelnya dari dulu, dan memang harus ada sesuatu yang mungkin ya itu tadi yang bisa menggugah diri dia supaya kalau ada apa-apa itu ngomong. Jadi kalau ada masalah, kalau ini ya ngomong, meskipun nggak harus cerita masalahnya apa ya, at least kita kasih sinyal ke pasangan kita bahwa oh gue lagi stres nih, gue lagi ini gitu. Jadi pasangan kita itu tidak cemas atas diri kita. Jadi pasangan kita itu tidak berasumsi negatif kepada kita gitu. Kenapa asumsi negatif itu datang? Terkadang itu karena sikap kita sendiri yang memberi celah kepada pasangan kita. Jadi pasangan kita nggak selalu salah punya asumsi negatif, karena asumsi negatif itu terkadang datangnya dari kita sendiri yang menjadikan celah untuk berpikir ke sana ya. Dan ini mungkin perlu pembelajaran atau perlu sesuatu yang benar-benar besar, mungkin akhirnya dia sadar bahwa dalam berhubungan harus ada komunikasi yang baik, dan ya memang manajemen konflik dan manajemen masalahnya kurang oke ini orang ya gitu. Knight of Cups ya, dia masih enjoy dengan berada di tempurung, di rumahnya, di kandangnya lah ya gitu, dan tetap menikmati itu, fokus dengan masalah-masalahnya. Which is ini nggak salah sih, tapi at least kita tuh kasih sinyal ke pasangan kita, jadi nggak tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar gitu ya, gitu. Oke, so satu kartu buat kamu, satu kartu pesan semesta buat kamu, Oracle. Jika yang pilih nomor 2 ini ya. Oke, ada meditate on the spaciousness of air. When you are stuck, picture yourself in an open, airy space with room to move and breathe. Let yourself feel free and empowered. Oke, jadi ketika kondisi kamu lagi dihadapkan dengan pasangan yang seperti ini, ya udah, kamu coba fokus dengan diri kamu. Fokus dengan segala macam aktivitas kamu sendiri. Jadi kamu, oke, dia sibuk, dia nggak ngasih kabar, ya udah, kamu fokus pada kondisi
kamu sendiri, masalah kamu sendiri, aktivitas kamu sendiri, dan mungkin kamu perlu coba rutin meditasi supaya kamu tuh punya fokus yang cukup baik, kesadaran yang baik, dan kamu punya fokus pada diri sendiri, dan mungkin dia juga punya fokus pada diri sendiri. Intinya energi kamu jangan dipakai untuk mencemaskan dia yang mungkin sama sekali dia tidak memikirkan diri kamu bahwa kamu cemas pada dia. Ya, when you are stuck, picture yourself in an open. Jadi ketika kamu merasa stuck dengan kondisi yang seperti ini, melulu diginikan, ya udahlah. Mungkin kamu perlu membuka diri dengan banyak lingkungan gitu. Membuka diri, diri kamu harus terbuka dengan banyak lingkungan, komunitas mungkin ya. Jadi tidak hanya melulu memikirkan pasangan kamu. Ya, kalau ini jodoh, barangkali nanti ketemu yang lain ya gitu, open aja ya gitu. Tidak menutup kemungkinan, maksudnya kamu jangan menutup kemungkinan gitu ya. Tapi ketika kamu udah yakin sama ini orang, ya mungkin kamu harus bisa berdamai atau harus punya kesadaran di mana ya pasangan kamu modelnya seperti ini dan akan sulit untuk berubah kecuali ada sesuatu yang membuat dia tertonjok mungkin ya, atau ada pelajaran yang besar sekali baru dia mungkin akan berubah, bahwa manajemen konflik dan manajemen masalahnya tuh jelek ya. There is space with room to move on. Ya, sering kali mungkin kamu perlu meditasi untuk biar lebih self love ya. Dan biarkan diri kamu merasa bebas dan berkembang ya gitu. Jadi biarkan diri kamu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan diri, mencintai diri lebih dalam lagi, dan berkembang atau berdaya gitu ya. Jadi mungkin ini yang harus kamu fokuskan. Jadi oke lah, di saat dia fokus dengan masalahnya, kamu pun fokus dengan perkembangan diri kamu ya. Fokus pada self growth kamu. Oke? Thank you. Next kita ke nomor 3. Oke. Oke, yang pilih nomor 3 ada The Tower. Kenapa dia menghilang, ghosting? Ya, dia lagi dihadapkan dengan kondisi yang cukup luar biasa, dimana kondisi ini membuat banyak sekali perubahan, transformasi yang gede, gitu. Entah ini kenapa, maybe ya, ada beberapa orang yang mungkin dia pada kondisi titik balik, bangkrut, atau resign, atau dipecat, atau lagi ada masalah yang gede tentang keluarga, dan harus banyak resolusi, harus banyak transformasi dalam hidup dia gitu. Dan dia kalau disuruh mikir mecah pikiran saat ini belum bisa. Bukan berarti dia tidak peduli dan tidak ingat sama kamu, tapi energinya nggak bisa dipakai untuk itu ya. Six of Pentacles. Oke. Kaitannya dengan finansial di sini. Banyaknya soal finansial, soal pekerjaan. Ten of Pentacles, mungkin dia bangkrut atau ada hutang. Ya, dimana dia tuh kalau misal harus cerita ke kamu, dia kayak tidak ingin membebani kamu, gitu sih. Beda sama yang tadi nomor 2 ya. Ciloro telu, papat, keluar 6, oke lah. Oke. Kelihatan ya. Oke, nanti diperjelas. Ya, jadi kaitannya mungkin soal finansial, soal pekerjaan, dan dia ingin fokus untuk itu. Kenapa dia ingin bener-bener fokus untuk itu? Dia itu mungkin dulu sebelumnya itu stabil, orang yang mungkin berduit, punya status, punya jabatan, dan I don't know, tiba-tiba mungkin bangkrut, ditipu orang, atau tiba-tiba ada hutang banyak, dan di saat itu dia kayak mulai menjauh dari lingkungannya dan mungkin juga menjauh dari kamu ya saat ini. Karena dia ingin fokus fokus pada transformasi diri, fokus pada harus mulai lagi dari nol gitu ya, mulai lagi dari nol, dan dia
tidak ingin terlihat lemah di hadapan kamu. Ya, di sini di Nine of Swords, tidak ingin terlihat lemah, dan dia tidak ingin membebani kamu. Dan di saat dia kondisinya lagi runyam seperti ini, di pikiran dia pun juga ada, jika nanti kamu ketemu seseorang yang lebih baik, dia akan membiarkan kamu untuk memilih orang tersebut gitu. Jadi ya cukup lumayan putus asa gitu. Tapi kalau soal perasaan, ya dia masih sayang sama kamu, masih kangen sama kamu, masih kepikiran sama kamu, tapi dia nggak bisa kayak kembali dalam waktu dekat, itu nggak bisa ya gitu. Ten of Pentacles, karena fokus dia tuh fokus yang cukup lumayan menguras banyak pikiran dan energi soal finansial. Mungkin aku rasa mungkin kaitannya dengan hutang yang sangat banyak, atau bangkrut, atau ditipu orang, atau ada kesalahan di dalam pekerjaan sehingga dia tuh merugikan perusahaan dan lain sebagainya ya gitu. Intinya ini masalah yang sangat besar bagi diri dia ya, dan dia tidak ingin membebani kamu atau terlihat lemah di hadapan kamu gitu. Nine of Pentacles, di sini aku rasa dia cukup sebenarnya, cukup tahu diri, cukup mempunyai kesadaran bahwa kamu tuh layak mendapatkan yang baik, yang terbaik, kamu tuh layak gitu. Dan mungkin dia tuh mundur perlahan tapi sebenarnya nggak ikhlas untuk mundur gitu ya. Dia tuh pengen mundur perlahan tapi nggak ikhlas gitu. Dan dia kayaknya selagi kamu masih sendiri mungkin ya, dia tuh pengen berusaha secepat mungkin untuk merubah nasib dia gitu, dan kembali lagi ke kamu ya. Itu sih, itu yang dia pengen gitu. Dan dia kayak cukup giat, cukup rajin, cukup mencari banyak peluang untuk mengatasi masalahnya, sehingga karena dia tuh pengen segera lepas dari kondisi yang seperti ini dan kembali ke kamu gitu ya. Ada Four of Pentacles, jadi sebisa mungkin dia tuh cari peluang, cari kenalan, network, terus atau bisa aja ini kayak masalah yang ada masalah terus ketambahan masalah-masalah lain yang mungkin kaitannya dengan keluarga. Jadi mungkin bisa aja ada musibah di keluarganya sehingga dia harus ngebantu, dan ketika dia masih belum stabil, dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan kamu gitu. Dia ingin ketika kamu melihat dia tuh dia orang yang bisa dibanggakan, orang yang bisa nge-provide kamu, orang yang bisa, mungkin kalau ini cewek ya, orang yang bisa kamu anggap sebagai calon istri yang baik, calon istri yang luar biasa, calon istri yang berpendidikan gitu ya. Page of Cups, tentu dia sometimes memang masih memikirkan kamu, masih merindukan kamu, dan sometimes ingin ketemu sama kamu gitu, tapi dia tidak berdaya dengan kondisinya gitu. Dan dia mungkin malu ya dengan kondisi dia yang sekarang. Mungkin dia pun juga punya insecure dengan melihat kamu saat ini tuh kamu mungkin luar biasa, udah oke, dan dia memilih untuk berdiam diri dan mundur pelan-pelan gitu, sambil mencari jalan keluar supaya nanti tuh bisa kembali lagi sama kamu gitu. Syukur-syukur kamu tuh masih sendiri terus ya. Itu kalau dari versi dia. Oke. Nasihat, pesan dari Semesta, satu kartu oracle buat kamu ya. Oke, be comfort to yourself. Jadi kamu comfort aja dengan diri kamu sendiri. Comfort is an inside job. Jadi itu kenyamanan itu bagian dari pekerjaan internal kita. Bener nggak ya ini? Kalau diartiin di Indo, comfort is an inside job. Jadi kenyamanan itu bagian dari dalam pekerjaan kita gitu. Speak to yourself in a loving, positive way. Do something that knows you know in this moment all is well. Jadi
speak to yourself in a loving. Jadi kamu kalau ngomong tuh ngomong dengan penuh kecintaan, ketulusan, cinta kasih, dan selalu mungkin berada pada kondisi yang positif. Yaps, kenapa? Aku rasa kenapa ini sarannya begini ya. Jadi ketika kamu fokus pada kenyamanan diri, kedamaian diri, itu tuh bagian dari diri kita, inside our job gitu. Bagian dari pekerjaan internal kita, pekerjaan diri kita gitu. Dan ketika ini orang memang jodoh kamu dan kamu berada pada positive way, positive vibe gitu, aku rasa dia akan cepat untuk bergerak menuju perbaikan, menuju transformasi gitu. Nine of Pentacle-nya proses kesananya akan lebih cepat ya. Dan di saat nanti mungkin kalian ternyata jodoh, ya aku rasa mungkin kalian akan ketemu di frekuensi yang sama-sama bagus ya. Dia pun mungkin udah usai dengan masalahnya dan kamu pun lebih kayak damai, happy gitu. Do something that nourishes you. Jadi lakuin semuanya yang arahnya tuh yang bikin kamu happy, natural, sesuatu yang grounding, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang maksudnya koneksi kamu, diri kamu dengan semesta itu mungkin harus lebih di bawah ke sana gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan lebih kayak no risk ya, apa ya, paham nggak ya maksudku ya. Jadi lakukan hal-hal yang alamiah, natural gitu, meditasi, sesuatu yang koneksinya ke spirit ya, ke spiritual. No in this moment. Jadi semuanya akan baik, semuanya akan baik-baik saja. Dan ini harus kamu yakini ya gitu. Oke, aku rasa cukup, semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.